Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, di mana saja kita berada. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan renungan firman Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menentukan bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Allah pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, sebab kita semua harus mengharap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami satu hal dalam hidup kita, bahwa perjalanan setiap kehidupan manusia di muka bumi ini ada batasnya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ada batasnya di muka bumi ini untuk hidup, maka kita haruslah berpikir dan kita haruslah merenungkan bagaimana kita boleh berkenan di hati Bapa. Sehingga renungan hari ini saya memberi judul berkenan di hati Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pahami terlebih dahulu bahwa Alkitab mencatat bahwa umur manusia itu tidak lebih dari 70 dan 80. Dan selebihnya itu adalah penderitaan. Nah, selagi masih kuat hidup kita, selagi masih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang ada sekarang ini, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita membangun suatu bagaimana kita boleh berkenan di hadapan Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengambil contoh pada hari ini dari kehidupan Lazarus. Lazarus bukanlah orang yang begitu kaya. Lazarus dalam Alkitab itu mencatat bahwa di sana Lazarus itu adalah orang yang miskin, orang yang kudisen, orang yang kena penyakit, orang yang mengalami bagaimana penderitaan. Itulah Lazarus. Namun dalam Alkitab mencatat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Lazarus itu boleh memperoleh tempat di pangkuan Bapak Abraham. Kita tahu Bapak Abraham itu siapa. Bapak Abraham adalah bapak orang yang beriman. Bapak Abraham itu adalah bapak di mana dia yang mempunyai tempat kehidupan yang kekal di surga, atau menikmati kehidupan di surga. Dibanding dengan orang kaya, saudaraku, yang ada dalam Alkitab itu, yang ditulis oleh Alkitab, bahwa ketika kesempatan hidup mereka gunakan untuk pesta pora, dan mereka gunakan, saudaraku, untuk kesenangan dunia ini, sehingga mereka, saudaraku, ketika ajal atau ketika akhir hidup mereka terbatas di dunia, menjumpai hidupnya, sehingga dikatakan dalam Alkitab orang kaya itu ada di dalam penderitaan yang begitu mengerikan dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Lazarus. Lazarus, saudaraku yang kekasih, orang yang miskin, Lazarus yang hidup menderita, Lazarus yang hidup dalam penderitaan, namun dia memperoleh tempat di pangkuan Bapak Abraham. Apa sebenarnya rahasia yang ada pada kehidupan Lazarus? Lazarus mempunyai suatu rahasia yang tidak asing lagi, yaitu bahwa bagaimana dia membangun sebuah kehidupan boleh berkenan di hadapan Bapa. Lazarus tidak mencari pujian dari orang. Lazarus tidak mencari kehormatan dari manusia. Lazarus tidak mencari sanjungan dari manusia. Lazarus tidak mencari diakui oleh manusia kalau dia adalah orang hebat. Dia adalah orang yang luar biasa. Lazarus tidak membutuhkan pengakuan dari manusia yang lain bahwa dia adalah orang yang cerdik, orang yang pintar dan sebagainya. Tetapi Lazarus hanya mencari satu tempat bagaimana hidup mereka bisa berkenan di hati Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama hari-hari ini membangun bagaimana kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita banyak setia kepada Tuhan, kita banyak berdoa kepada Tuhan, banyak kita merenungkan firman, mengintrospeksi diri kita bahwa hidup kita ini, saudaraku yang kekasih, tidak sempurna. Hidup kita ini penuh pelanggaran, penuh ketidakketaatan. Marilah kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini renungan singkat pada hari ini yang bisa memberkati saudara-saudara semua. Kiranya biarlah hidup kita semua menjadi orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Mari Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Bagi saudara-saudara kami di mana saja berada yang boleh mendengar firman Tuhan ini, bila diberkati oleh Tuhan, mereka boleh
boleh terbangunkan, hidup mereka boleh Tuhan semakin dekat kepada Tuhan, dan mereka memperoleh berkenaan di hati Bapa, sehingga hidup mereka Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.